Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat dan belajar hari ini penuh dengan semangatnya ya. Jadi bisa semuanya kita terima dengan baik. Baik, untuk mengawalinya materi hari ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan dengan kita awali dengan doa, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik dan bisa mengambil hikmahnya hari ini. Baik, sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Bu Guru perhatikan dulu siapa-siapa yang sudah kelihatan di layar kameranya. Baik, sepertinya hadir semua ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Ya, hadir semua ini. Dengar dengan baik kan tidak ya? Dengar. Nah, nanti kalau misalkan kurang jelas disampaikan saja ya. Baik. Siap, Bu Guru. Ya, terima kasih. Sebelumnya tolong dipersiapkan semua alat belajarnya. Kalau jam belajarnya Bu Guru izinkan pakai HP ya, karena buku PAI-nya ada di aplikasi HP kalian semua. Sudah disiapkan semua? Sudah, Bu Guru. Sudah. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, mungkin anak-anak masih ingat kita kemarin belajar tentang materi apa ya? Ada yang ingat? Baik, Bu Guru ingatkan ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang taat pada orang tua. Apa kemarin pelajarannya? Taat pada orang tua. Masih ingat ya? Masih, Bu Guru. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi itu, anak-anak bisa menerapkan perilaku terhadap orang tua yang baik di rumah kalian semua. Amin. Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, yaitu hari ini kita akan pelajari tentang perilaku taat kepada aturan sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi, kalau seseorang mengerjakan sesuatu itu pasti ada tujuannya, seperti kita hari ini. Kita akan mempelajari perilaku taat kepada aturan ini, kita juga punya tujuan ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menerapkan sikap taat pada aturan dimanapun kalian berada. Begitu ya, jadi tujuannya pertama bersikap taat pada aturan seperti biasa. Mungkin di sini karena sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 59, jadi kalian bisa melihatnya nanti. Kemudian selain itu, karena di sini aturan dibatasi pada Quran Surat An-Nisa ayat 59, jadi diharapkan juga kalian bisa mempraktekkan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Paham ya? Paham, Bu Guru. Paham, Bu Guru. Sekarang perhatikan gambar yang di depan kalian. Silahkan kalian perhatikan, kemudian nanti disimpulkan. Mulai dari sekarang 2 menit ya, silakan. Dilihat, dicermati baik-baik, gambarnya berisi apa, kemudian nanti bisa disimpulkan. Gambarnya belum terlihat, Bu. Belum ya? Nggak ada gambar. Sabar. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Silahkan diamati dari sekarang. 2 menit waktunya ya. Baik, sudah? Siapa yang bisa menyimpulkan gambar ini apa? Coba yang berani. Silakan, siapa? Tanpa Saya, Bu Bu sebut. Guru. Ya, silakan Zainab. Sholat berjamaah. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian berpamitan kepada orang tua sebelum pergi ke sekolah. Ya, ya. Kemudian apa ya itu? Mentaati peraturan lalu lintas. Ya, jadi dari semua gambar itu kalau disimpulkan merupakan suatu apa? Secara umum ya. Perilaku terpuji. Perilaku taat. Ya, pintar-pintar ya muridnya Bu Guru, hebat semuanya. Di sini bisa disimpulkan bahwa ini adalah merupakan orang yang taat pada
aturan. Ya, ada yang sholat. Tata Berarti, tertib, Bu. gimana? Tata tertib. Oh, tata tertib. Baik, ya. Jadi bisa ya semua menyimpulkan dari gambar ini. Nanti Bisa, dengan Bu. gambar ini kalian bisa berdiskusi ya. Yang kelompoknya nanti Bu Guru bagi. Baik, kita lanjut dulu. Di sini adalah kita mempelajari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ada yang sudah hafal? Belum, Bu Guru. Nggak hafal, Bu. Guru minta tolong dibacakan, bisa? Bisa, Bu. Iya, Belum coba lancar, dibaca Bu. ya. Silakan Kiptiah dibacakan. Suaranya yang keras. Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in أطيعوا الله وتنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Masya Allah, sudah pintar mengaji semua ya muridnya Bu Guru ini. Baik, terima kasih Kiptiah. Di sini dijelaskan bahwa menurut surat An-Nisa ayat 59 ini, ketaatan itu ada 3 tingkatan ya. Tapi sebelumnya, Guru jelaskan, Bu Guru mau tahu, mungkin kalian semua sudah ada yang tahu, taat itu sebetulnya apa ya? Ada yang tahu? Patuh Bu. Patuh, pintar. Ada yang lagi yang mungkin yang tahu taat selain patuh itu apa? Menurut orang tua, Bu. Menurutin. Ya, menurut. Patuh. Ada lagi? Tidak melawan, Bu Guru. Iya, atau tunduk atau patuh. Ya, jadi taat itu berasal dari bahasa Arab ya. To'a yati'u to'atan. Artinya taat atau patuh atau tunduk. Jadi taat itu kalau secara bahasa berarti taat. Tapi kalau secara istilah melaksanakan segala perintah dari luar. Ada yang memerintah baru dia laksanakan. Itu namanya taat pada istilah. Baik. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, ketaatan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira taat pada Allah itu seperti apa? Jadi salah satu contoh ketaatan pada Allah itu mengerjakan rukun Islam yang 5. Di mana rukun Islam itu salah satunya dengan mengerjakan sholat. Apalagi kalau sholatnya tepat waktu ya. Sehari kita sholat berapa kali ya anak-anak? 5 kali, Bu Guru. 5 kali, jangan sampai ditambah bonus 6 ya. Kalau fardunya cukup 5, tapi kalau sunah-sunahnya boleh ditambah. Itu ketaatan yang paling tertinggi. Jadi ketaatan yang paling utama itu adalah taatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Kemudian taat yang kedua menurut surat An-Nisa ayat 59 yaitu taat kepada Rasulullah atau kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira contohnya seperti apa kalau taat kepada Rasul? Nur Farida coba kasih contoh. Meneladani. Baca sholawat Bu. Baik, pintar-pintar semua, anak hebat. Ya, jadi salah satu contoh taat kepada Nabi Muhammad atau Rasul itu menjadikan teladan beliau. Contohnya lebih detail lagi seperti apa? Kita mengikuti tata cara beliau dalam kehidupannya. Paling tidak, bukan kalau kita belum bisa mengikuti semuanya, salah satunya kita mendekat untuk mencontoh Rasulullah. Seperti kalau makan, misalkan Rasulullah makan dengan tangan kanan. Tangan kanan. Diawali dengan berdoa, kemudian makan dan minum tidak sambil berdiri. Ya, banyak ya ceritanya, contohnya ya.
Itu tadi ketaatan kepada Rasul. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, menurut surat Quran An-Nisa ayat 59 adalah ketaatan kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Pemimpin, Bu Guru. Ya, pemimpin. Pemimpin di sini bermacam-macam ya. Bisa pemerintah, bisa orang tua kita, atau kalau di wilayah kabupaten bisa Pak Bupati, di distrik bisa Pak Distrik, di kampung bisa Pak Kepala Kampung. Contohnya apa? Ketaatan pada taat pada Berhenti di lampu merah, Bu. ya, Lalu pintar lintas. sekali. Itu termasuk taat pada aturan lalu lintas. Jadi berhenti ketika lampu merah menyala, itu berarti tandanya kita harus berhenti, jangan diterjang ya, terjadi kecelakaan. Dan aturan sekolah, kalau suruh berseragam berarti anak-anak datang ke sekolah harus seragam sesuai dengan peraturan yang sekolah tetapkan. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Jadi mengerti Bu Guru. Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut, Bu Berarti Guru. hebat, luar biasa semua anak-anak Bu Guru ya. Baik, kita sudah mempelajari macam-macam ketaatan, tingkat ketaatan menurut Quran surat An-Nisa ayat 59. Untuk apa sih kita taat peraturan itu? Itu banyak hikmahnya ya. Insya Allah kalau kita taat pada aturan, insya Allah hati pikiran kita akan tenang. Seperti kalian misalkan kalau berangkat sekolah sudah terlambat dengan berangkat sekolah yang tidak terlambat. Kira-kira hatinya lebih tenang yang mana? Tidak terlambat. Ya, kalau terlambat pasti nanti dikira, bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Sudah pikirannya tidak tenang ya. Jadi hikmahnya salah satunya kalau kita taat pada aturan itu hati kita, pikiran kita akan lebih tenang. Jadi itu ya hikmahnya, bisa dipahami anak-anak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjut ke diskusi? Tidak. Guru sudah siapkan LKPD, Bu Guru bagi nanti dikerjakan secara kelompok ya. Bu Guru bagi kelompoknya Afid sama Bahri ya. Siap? Baik Bu Guru. Kemudian Siap. Zainab sama Nur Farida siap? Ya, Bu. Kemudian Kiptia sama Lili dan Heni, oke? Bu Guru sudah bagi Ya. LKPD-nya, silahkan didiskusikan apa intisari dari materi kita hari ini tentang perilaku taat kepada aturan. Nanti kalau sudah kita presentasikan satu persatu. Bisa? Baik anak-anak, kita sudah selesai diskusinya dan tadi juga sudah dipresentasikan dan hasilnya cukup memuaskan. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang kegiatan kita hari ini? Tidak ada, Bu Guru. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, Bu Guru ulangi lagi. Bu Guru simpulkan materi kita hari ini adalah tentang perilaku taat kepada aturan sesuai Quran surat An-Nisa ayat 59, yang mana di dalamnya itu ada 3 tingkatan. Coba Nur Farida sebutkan 3 tingkatan ini tadi. 3 tingkatan yang sesuai, yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. 1, taat pada Allah. Pada Allah. ya. Kemudian Taat pada Rasul. taat pada Rasul. Kemudian yang terakhir taat pada. Taat pada ulil amri. Oke, terima kasih. Semuanya sudah paham ya? Paham, Bu Guru. Baik anak-anak, untuk hari ini sudah pintar semua. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kemudian untuk yang terakhir, penugasan ya. Nanti kalian kerja kelompok lagi membuat penelitian tentang taat pada aturan di dalam sekolah. Ya, bisa ya? Baik, Insya Allah, Bu. terima kasih. Minggu depan dikumpul ya tugasnya kelompok ini. Allah, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Belajar dengan Bu Guru senang apa? Susah apa sedih? Coba diungkapkan biar kita tahu. Senang ya? Alhamdulillah. Senang. Mudah-mudahan tetap semangat dan lebih semangat lagi. Baik, mudah-mudahan cukup itu materi kita hari ini. Untuk
pertemuan berikutnya kita belajar tentang perilaku kompetitif dalam kebaikan ya. Nanti bisa dipelajari dulu di buku aplikasinya. Baik, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.